Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis. Nah, untuk komunikasi bisnis ini sangat penting sekali untuk kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menunjang sebuah usaha atau sebuah bisnis atau sebuah hal yang kita bangun untuk tujuan komersil atau non komersil supaya eh, tujuan-tujuan atau goal atau grand strategi yang sudah kita susun dapat tercapai atau dilancarkan dan dimudahkan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke slide selanjutnya ya. Merujuk pada Rosenblatt eh, et al. Pada tahun 1977 ini, dia memberikan sebuah penjelasan mengenai komunikasi bisnis, di mana komunikasi bisnis itu merupakan pertukaran sebuah gagasan, ide, pendapat, informasi, atau juga instruksi dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu. Nah, jangan lupa ya, digarisbawahi ada tujuan tertentu yang disajikan secara personal dan impersonal. Ya, disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa jangan lupa komunikasi itu uh, bisa menentukan bagaimana sebuah bisnis atau organisasi itu mampu untuk uh, mencapai atau mengarahkan sebuah usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari uh, sebuah perusahaan atau organisasi gitu. Nah, selanjutnya kita merujuk pada tahun 1991 ada beberapa prinsip. Prinsipnya itu ada 7, yaitu completeness, consciousness, concreteness, dan consideration. Ada lagi, tapi kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu completeness. Jadi, kita kalau memberikan informasi kepada seseorang itu, eh, harapannya itu adalah informasi yang lengkap ya. Seperti itu. Selengkap mungkin lah gitu. Kenapa? Karena di sini adalah tujuannya untuk pertukaran informasi dan bisnis ya, yang mengacu pada sebuah bisnis. Jadi kita harapannya jangan sampai pertukaran informasi itu setengah-setengah atau malah menyesatkan ya. Kemudian consciousness, yaitu kata-kata yang jelas atau kata-kata yang jelas dan singkat ya. Jadi memang ketika kita memberikan informasi atau kita berkomunikasi, hendaknya memang kata-kata kita itu jelas gitu ya. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan orang lain yang usianya di atas 50 tahun, tapi kita menggunakan bahasa untuk anak-anak ABG seperti itu ya, lu gue seperti itu, jadi kan kurang jelas atau mungkin menurut orang dewasa yang berusia di atas 50 tahun menjadi kurang sopan gitu ya. Kemudian singkat. Kenapa kita hendaknya itu bisa berkomunikasi dengan singkat ya? Karena sebenarnya kalau kita berputar-putar sebuah informasi yang sebenarnya kita itu mengulang-ulang gitu kan ya. Intinya itu kita bisa rangkum dalam satu kalimat, tapi kita menjabarkannya bisa sampai 10 paragraf gitu kan ya. Jadi intinya apa? Kita jelaskan aja sesuai inti dari informasi tersebut. Kita bisa menggunakan metode deduktif atau induktif, itu saja sudah cukup. Kemudian concreteness dikomunikasikan dan disusun secara spesifik serta konkret ya. Jangan sampai informasi itu yang kita berikan itu hayal gitu ya. Hayal atau justru tidak ada
gitu kan ya. Kemudian dikomunikasikan ya, diinformasikan, diomongkan gitu ya, betul diomongkan dan disusun secara spesifik ya, secara spesifik jangan sampai kita memberikan informasi itu tidak disusun sehingga membuat orang bingung gitu, itu bisa saja terjadi. Kemudian consideration, mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. Jadi jangan sampai kita berkomunikasi dengan seseorang yang sedang moodnya jelek, ya, kondisinya tidak bagus, sehingga mungkin sedang emosi atau sedang galau seperti itu ya, bad mood gitu. Tapi kita memaksakan sebuah informasi melalui sebuah komunikasi dengan orang tersebut, maka jatuhnya adalah apa? Si penerima tidak menerima informasi tersebut dengan total lengkap, gitu malah justru mungkin terjadi penolakan atau tidak penolakan atau tidak penerimaan terhadap sebuah informasi yang dikomunikasikan tersebut ya. Itu malah menjadi hal yang sangat apa namanya ya, merugikan bagi organisasi atau perusahaan ketika komunikasi itu merupakan sebuah komunikasi bisnis ya, untuk mendilkan atau menggolkan sebuah project itu sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting sekali ya. Jadi memang kita harus benar-benar mengkondisikan seseorang yang ingin kita beri informasi atau pertukaran informasi itu dalam kondisi yang benar-benar baik gitu ya. Atau lebih baik lagi kalau dengan suasana hati yang sedang bergembira seperti itu. Tiga prinsip lainnya yaitu clarity, courtesy, dan correctness. Jadi clarity itu dikomunikasikan, disusun di dalam sebuah kalimat yang mudah dipahami komunikan. Jadi kita harus tahu ya eh, siapa orang yang berhadapan dengan kita dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa Inggris dengan orang-orang yang masih awam gitu kan ya. Jadi tidak akan sampai informasinya gitu. Courtesy yaitu sopan santun dan tata krama. Itu yang tadi ya. Contoh tadi ketika kita sedang berkomunikasi dengan usia di atas 50 tahun, jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa gaul ya. Jadi bisa dinilai kita kurang sopan menggunakannya. Gitu. Correctness, pesan komunikasi dibuat secara cermat ya. Jadi pesan intinya itu apa, yang terpenting itu apa, jangan sampai kita bertele-tele ya. Jadi kita tidak pada intinya seperti itu. Jadi inti dari apa yang mau kita informasikan itu sehingga tidak tersampaikan seperti itu kan ya. Jadi benar-benar kita harus cermat untuk menggarisbawahi pesan kami itu ini, gitu kan ya. Next, kita akan membahas lagi mengenai teknik penyusunan pesan komunikasi bisnis ya. Ini menurut Rahmat tahun 2005. Jadi, ini yang tadi saya singgung, yaitu kita menggunakan teknik komunikasi deduktif, yaitu gagasan utama lebih dulu, lalu diperjelas dengan pernyataan, pendukung, atau bukti. Ini ya, ini saya lebih senang deduktif, jadi saya orangnya spontan ya. Jadi spontan itu dalam artian saya selalu memberikan informasi intinya dulu, gagasan utamanya dulu di depan. Kemudian saya menerangkan maksud saya dari gagasan utama saya itu ini loh, gitu kan ya. Kenapa gagasan saya kenapa gagasan saya seperti ini? Karena A, B, C, D, E, F, G. Nah, saya perjelas tuh di situ, didukung dengan bukti-bukti juga gitu. Nah, selanjutnya eh, ada yang induktif ya, dimulai dengan rinci dan data pendukung lalu menarik kesimpulannya ya. Nah, di sini ini ada juga yang seperti itu, induktif. Jadi dia itu suka menjabarkan ini buktinya ada ini, buktinya ini, buktinya itu, gitu kan ya. Nanti di akhir-akhir sehingga dari pemaparan data-data tersebut ditarik kesimpulan. Ternyata si A adalah penyebab faktor dari
adanya peristiwa si B. Nah, seperti itu. Itu yang namanya induktif ya. Nah, selanjutnya ada lagi ya, kronologis. Kronologis ini menyusun pesan dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Ini juga sering terjadi, jadi diurutkan ya. Kalau kita apa namanya membaca buku-buku sejarah ya. Jadi kita itu akan dipaparkan sebuah kronologis cerita. Jadi dari tahun 1987 terjadi A, B, C, D, E atau lahirnya si A, si B, si C. Kemudian di tahun 1988 terjadilah perang A, B, C, D, E, F, G sehingga si A. Nah, itu kronologis ya. Paham ya untuk kronologis itu seperti apa. Kemudian logis, di mana logis itu menyusun pesan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Sehingga kita bisa menjelaskan lebih dulu akibatnya, baru sebab atau sebab dulu baru akibatnya. Nah, ini logis, paham ya logis ini ya. Jadi misal hubungan sebab akibat ini, sebab dulu baru akibatnya. Ya, misal ini tadi malam mati lampu, sehingga anak-anak itu tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian si A itu karena mati lampu, sehingga si A itu lupa untuk makan. Ini itu ya, sebab-sebabnya dulu tuh. Akibatnya si A waktu ujian tidak bisa mengerjakan. Tidak bisa mengerjakan karena kan tadi malamnya itu mati lampu dia enggak ini ya. Kemudian karena dia lupa tidak makan ya, akibatnya dia tidak bisa mengerjakan. Selepas itu selepas selepas ujian dia langsung mah karena dia belum makan dari malam kayak gitu ya. Itu yang namanya sebab akibat. Nah, selanjutnya ini spasial, menyusun pesan dengan urutan-urutan berdasarkan tepat. Nah, ini sering sekali kalau kita membaca buku-buku sejarah juga ada urut-urutan tempat ya, di mana si lahirnya di A, kemudian dihijrah kemana, kemudian timbulnya ini karena dia hijrah ke sini ya. Itu urutan-urutan tempat ya. Kemudian topikal, menggunakan topik tertentu mulai dari yang kurang penting hingga yang terpenting dan sebaliknya. Nah, ini ada topik-topik ya. Kadang orang-orang itu kan kalau komunikasi bisnis ya, biasanya kalau kita stafnya para bos ini ya, kita mengikuti bos kita nih. Nah, bos itu biasanya dia ceritanya ngalur ngidur gitu kan ya. Nggak penting gitu ya. Tiba-tiba dia mengerucut, ternyata karena tidak pentingnya itu benang merahnya akhirnya di belakang nih. Topik-topiknya mulai mengerucut ke hal-hal yang lebih penting dan krusial untuk sebuah proses bisnis. Nah, itu dia. Selain itu ada teknik lobby ya. Teknik lobby ini mempengaruhi kebijakan atau keputusan berlaku juga dalam komunikasi bisnis ya. Nah, ini kebijakan atau keputusan berlaku juga dalam komunikasi bisnis. Teknik ya melobi. Whichcold dan Winskold pada tahun 1988. Aspek penting lobby adalah berupaya agar segalanya berjalan bukan berdasarkan perintah atau paksaan, melainkan dengan cara bujukan atau persuasi. Nah, ini ya agar sebuah tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai, maka caranya adalah kita itu harus persuasif dengan cara membujuk ya. Berdasarkan perintah atau paksaan, melainkan dengan cara membujuk. Jadi kita itu ngobrol-ngobrol yang mungkin bisa mengarahkan seseorang untuk mau mengerjakan sesuatu kayak gitu kan ya. Agar ya itu, agar nanti kita bisa eh apa namanya proyek-proyek perusahaan kita bisa didukung dengan hasilnya keputusan kita melobi orang-orang penting tersebut untuk membantu perusahaan kita gitu kan. Ingat ya dengan cara persuasif bukan yang memaksa. Ada beberapa jenis lobby di sini yaitu lobby tradisional, lobby akar rumput, lobby political action.
beberapa lobby ya, jenis lobby lobby tradisional memanfaatkan orang terkenal, public figure atau mantan pejabat. Jadi biasanya itu kita memiliki saudara atau teman yang dulunya itu mungkin mantan pejabat ya gitu. Ketika kita melobi sebuah kegiatan gitu, kita meminta orang tersebut untuk apa namanya, untuk ikut gitu ya, ikut membantu kita gitu kan. Ikut serta ke rumah orang penting lainnya gitu, sehingga orang penting tersebut itu menjadi tidak enak kan, itu ini mantan ini nih pejabat si ini nih gitu kan. Kalau kita tidak proaktif membantu jadi nggak enak nih gitu kan. Nah itu. Nah, atau juga di sini ada lobby akar rumput, yaitu memengaruhi para pengambil keputusan secara tidak langsung. Ini yang biasa dikerjakan di ini ya, biasanya di lobby akar rumput nih di perusahaan-perusahaan swasta, di mana mereka itu tidak langsung secara langsung ya, apa namanya, seperti yang di lobby tradisional ya, langsung membawa orang untuk maksudnya itu mensupport ya, mensupport usaha mereka kayak gitu-gitu. Kalau ini itu kita ketemui seperti yang ada di ini ya, cerita-cerita film ya, atau cerita-cerita sinetron ya. Jadi sering apa namanya, sering mempengaruhi ibu atau orang tuanya gitu kan, sehingga mengambil keputusan-keputusan kayak gitu secara nggak langsung sih, diomong-omongin sesuatu kayak gitu-gitu. Itu lobby akar rumput ya. Kemudian yang ketiga, lobby political action, komite yang dibentuk oleh perusahaan besar dengan maksud menetapkan calonnya di lembaga legislatif atau di eksekutif, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan yang tergabung dalam komite tersebut. Nah, ini ya. Jadi ini lobby political action ini sering terjadi dan mungkin sudah biasa dikerjakan, bahwa ada orang-orang politik ya yang dibentuk untuk masuk dalam sebuah politik ya. Orang-orang tersebut itu memang bentukan dari sebuah perusahaan raksasa atau besar yang sekiranya dia akan membantu perusahaan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, ini sering juga banyak juga sih terjadi kayak gini ya, lobby political action nih. Jadi orang tersebut dimasukkan ke lembaga legislatif atau eksekutif itu dengan dana sebuah perusahaan ya, dengan harapan nanti perusahaan tersebut tuh aman atau bahkan bisa mendapatkan tender-tender. Nah, ini namanya lobby political action. Nah, kenapa sih kita belajar tentang lobby melobi di manajemen bisnis ya dan investasi ya? Karena kita tidak memungkiri bahwa dengan melobi ini kita tidak selalu hidup dalam dunia online gitu kan ya. Walaupun dengan dunia online pun kalau kita berhubungan tidak dengan mesin atau dengan orang ya, tidak dengan mesin tapi dengan orang, kita juga harus menggunakan teknik lobby kayak gitu untuk memperlancar proyek-proyek atau usaha kita. Jadi fungsinya pertama yaitu mengambil keputusan agar keputusan tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Jelas jelas sekali ya kan, kalau misal apa namanya, pengambil keputusannya tidak berpihak kepada kita nih ya, atau merugikan perusahaan kita, berarti teknik lobby kita yang kurang bagus ya, kurang kurang sesuai atau tidak sesuai gitu ya, gitu. Yang kedua, untuk mentafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan. Jadi begini, fungsi lobby itu selain itu yaitu mentafsirkan apa? Opini pejabat pemerintah. Nah, jadi opini-opini pejabat itu nanti kita tafsirkan dalam kebijakan pemerintah gitu. Jadi ya sedikit lah, bisa istilahnya bisa dibelok-belokkan lah gitu ya, supaya
apa namanya, opini pejabat itu mendukung ya, nanti dia akan sinkron dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang pastinya kebijakan perusahaan itu akan menguntungkan perusahaannya ya, gitu. Memperkirakan apa yang akan terjadi secara hukum dan menyampaikan rekomendasi kepada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan peraturan baru dan memanfaatkan peraturan baru tersebut. Nah, ini ya. Kita kalau ada peraturan-peraturan baru nih ya, kita juga harus berkomunikasi ya. Jangan sampai kita tidak bisa berkomunikasi dengan para pemegang kekuasaan. Kenapa? Kalau kita tidak berkomunikasi, maka kita tidak memahami sebenarnya ini manfaatnya apa sih. Kita ngomong manfaatnya buat perusahaan kita lah, gitu kan ya. Nggak ngomong yang lain-lain dulu. Apa sih, kenapa dirubah seperti ini kebijakannya? Keuntungannya untuk perusahaan saya apa kayak gini, kayak gitu kan ya. Eh, Kenapa saya harus menyesuaikan diri seperti ini? Ribet amat kan gitu kan ya. Apa manfaatnya? Apakah efeknya besar sekali untuk perusahaan atau tidak? Nah, di situ. Jadi nanti para pemegang kebijakan dari eksternal perusahaan yang dimasukkan kepada bidang legislatif itu dapat menyampaikan gitu kan ya, memberikan informasi kepada perusahaan, rekomendasi-rekomendasi apa dan aspek-aspek hukumnya dan legalitasnya seperti apa untuk perusahaan gitu ya. Sehingga lebih clear, lebih terang sehingga perusahaan juga bisa mengambil langkah-langkah taktis untuk mencapai tujuan ya. Kemudian yang nomor 4 adalah menyampaikan informasi tentang bagaimana pandangan perusahaan, organisasi atau kelompok masyarakat tertentu tentang suatu peraturan. Jadi ini kita dapat menyampaikan informasi tentang bagaimana pandangan perusahaan. Jadi memang kita harus bisa mampu menyampaikan ide-ide pandangan kita serta opini kita terhadap sebuah kebijakan atau peraturan yang ditetapkan pemerintah ya. Jadi harus bisa berdialog dengan baik gitu ya, agar dialog ini kan bukan hanya sekedar memberikan atau menyampaikan informasi. Tentunya kita harus lega jika mendapatkan sebuah hasil keputusan result yang melegakan perusahaan atau organisasi atau kelompok masyarakat kan. Kalau kita cuma menginformasikannya buat apa gitu kan ya. Pasti mereka sudah memahami karena sudah menghitung sebuah resikonya, efeknya, dampaknya seperti apa. Namun lobby ini kan kalau bisa menghasilkan sebuah keputusan yang win-win solution gitu ya, adil lah begitu kayak gitu. Sedangkan nomor 5 yaitu meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksana peraturan akan membutuhkan waktu sebelum menjadi kebiasaan. Nah ini biasanya kan jajaran atas itu menginginkan bahwa jika ada sebuah perubahan terhadap kebijakan itu maunya langsung berubah gitu kan ya. Seperti Avenger langsung berubah gitu kan. Nah, itu kan sesuatu hal yang susah atau sulit bagi sebuah perusahaan di mana orangnya beragam, dari demografinya dia beragam gitu ya. Latar belakang mereka beragam, pendidikan mereka beragam. Jadi belum bisa dengan secepat kilat seperti flash kemudian berubah. Nah, itu memang kita harus melakukan lobby. Kita harus melakukan lobby kepada pimpinan puncak untuk memberikan sebuah waktu-waktu supaya kita bisa menjadi terbiasa gitu kan ya, akan menjadi biasa dalam menjalankan sebuah kebijakan atau perubahan peraturan kan ya. Ya, ini tahapan kegiatan lobby ini di apa namanya, diberikan contoh ya. Pertama adalah ketika kita melobi sesuatu atau minimal kita berbicara lah ya. Kita jangan sampai berbicara apabila tidak memiliki data dan fakta ya. Datanya mana, faktanya mana, kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan cari ini si A, cari ini si B, jariku gitu kan. Itu kan sebuah apa ya namanya itu ya, sebuah opini aja gitu, tidak kuat itu karena bersifat subjektif nantinya ya.
Itu. Kemudian interpretasikan terhadap langkah-langkah pemerintah. Jadi data-data tersebut kita interpretasikan apa sih dari data tersebut dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu seperti apa gitu. Kemudian, oh ternyata perusahaan itu sudah, apa namanya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah ini loh, data-datanya ini juga. Oh baik. Kemudian kita harus menginterpretasikannya dengan langkah-langkah perusahaan, sehingga langkah-langkah perusahaan kita apa yang mau diambil ketika pemerintah sudah mengambil sebuah langkah-langkah saat tersebut. Nah ini harus apa namanya ya, hmm, berkesinambungan ya, sehingga sebuah data, fakta, kemudian diinterpretasikan terhadap langkah-langkah pemerintah, kemudian kita harus sesuaikan dengan langkah-langkah perusahaan juga ya. Jadi jangan sampai putus. Nah, selanjutnya yang keempat adalah membangun posisi. Nah, membangun posisi ini seperti apa ya? Jadi membangun posisi ini ada saatnya di mana pelobi itu eh, mendekati para pejabat pemerintahan ya, agar ada penundaan pelaksanaan sebuah peraturan agar perusahaan yang menjadi kliennya tidak mengalami kesulitan yang serius. Dan selain itu semua pihak siap melaksanakan peraturan tersebut. Seperti itu. Jadi memang para pelobi ini juga posisinya untuk mengkondisikan ya hal-hal yang berubah itu dapat terlaksana dengan baik, tidak menyalahi aturan, akan tetapi meminta jangka waktu atau kelonggaran atau fleksibilitas untuk sebuah perusahaan untuk mampu mentransformasi ke sebuah kebijakan atau perubahan yang eh, kebijakan atau peraturan yang berubah tersebut ya. Hmm. Sehingga para pelobi harus mampu meyakinkan ya para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan sebuah keputusan membutuhkan waktu ya, waktu untuk pelaziman. Kemudian melempar berita nasional apa di sini yaitu ini merupakan istilah ya, di mana menggunakan tempat lobi sebagai tempat peredaran berita. Jadi, tempat lobi biasanya adalah sebuah tempat atau suatu tempat yang selalu dikunjungi oleh wartawan atau media cetak atau oleh media elektronik di situ ya. Berita yang dilemparkan dari tempat lobi ini akan menjadi sebuah berita yang nasional. Nah, ini ya. Jadi, ketika beritanya beredar, merebak, nah ini menjadi sebuah isu ya, sebuah isu pemberitaan nasional dan juga biasanya berita-berita atau isu yang sengaja dilempar ke masyarakat itu menjadi sebuah tanda atau penandaan sebuah wilayah ya, wilayah atau sebuah sebuah ranah atau sebuah coverage yang sudah ditandai oleh sebuah perusahaan tertentu gitu loh ya. Nah, di situ. Kemudian mendukung kegiatan pemasaran, melobi agar pemerintah ya agar membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Karena pemerintah merupakan pembeli terbesar mulai alat tulis kantor sampai alat-alat berat. Pelobi tidak hanya menawarkan barang atau jasa, melainkan juga proposal agar apa? Agar pembelian barang itu dianggarkan oleh pemerintah. Jadi memang pengadaan pemerintah ini sangat-sangat besar ya, gitu. Nah, kenapa ya kita harus bisa melobi agar pemerintah belinya kepada perusahaan kita di situ ya. Jadi itu tadi tahapan kegiatan lobby ya menurut Renat Kasali
Ya, pertama adalah mengumpulkan data dan fakta ya. Diharapkan memiliki data fakta yang lengkap. Tapi data dan faktanya harus terkoordinasi dengan baik ya. Terus juga data yang tidak dipublikasikan ya percuma ya kalau datanya sudah bisa dicari di internet ya itu. Seperti itu. Yang kedua kita brainstorming yaitu interpretasi terhadap langkah-langkah pemerintah ya. Jadi data dan fakta itu ya itu akan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Umumnya merupakan penjabaran opini dari para pejabat itu sendiri ke dalam kebutuhan perusahaan. Kemudian interpretasi terhadap langkah-langkah perusahaan ya. Kemudian apa? Ya ini membangun posisi. Kemudian maafkan ya, melemparkan berita nasional. Keenam, mendukung kegiatan pemasaran. Adapun PowerPoint kali ini saya mengambil dari buku Komunikasi Bisnis oleh Yosal Iriantara tahun 2021. Terima kasih.